Halo sahabatku, untuk hari ini kita akan berbicara soal hak. Hak apa itu? Nanti kita ceritakannya hak apa itu? Hak kita sebagai seorang manusia ya. Hak kita sebagai seorang manusia itu adalah nanti ya kita bahas. Namun sebelumnya kita membahas soal hak, kita buka dulu sebuah rumus kehidupan. Begini. Yang perlu kita tahu adalah dari mana kita dulunya, sedang apa kita saat ini, dan akan kemana kita nantinya. Yang tiga ini kita bahas dulu ya. Oke, dulu pertama kita datang ke dunia ini adalah sendirian, tidak bawa apa-apa, bahkan pakaian pun tak ada, telanjang bulat, dan memang nggak punya apa-apa. Yang bisa kita punya apa-apa adalah warisan dari orang tua kita, seperti pakaian kita dikasih, pengetahuan kita dikasih, ilmu soal agama pun kita dikasih, dan orang tua itu mengharapkan kita agar kita itu menjadi manusia sepenuhnya, bukan menjadi manusia yang separuh-separuh ya. Itulah adalah harapan orang tua kita. Dan memang kita pasti berasal dari orang tua kita. Mustahil kita berasal dari batu, mustahil kita berasal dari kayu. Kita adalah berasal dari orang tua kita. Itulah kita manusia ya. Jadi yang kemudian kita sekarang berada di mana nanti kita bahas. Terus kita nantinya mau kemana? Nah ini ya, kalau kita nantinya mau kemana itu semuanya tergantung dari saat ini. Kalau saat ini kita tidak mempersiapkan kita itu mau kemana, kita itu nanti tanpa tujuan. Jadi jangan sampai kita hidup itu tanpa tujuan, karena hari depan itu kita tentukan dari saat ini. Tanpa saat ini masa depan kita itu tidak menentu, tidak ketentuan, dan kita sendiri pun tidak tahu gitu kan. Yang namanya takdir itu nggak usah kita bicarakan, karena takdir itu milik Allah yang akan dijatuhkan kepada manusia. Milik kita adalah usaha kita. Karena begini, setiap sesuatu itu harus rasional, harus masuk akal semua. Tanpa masuk akal nggak akan terjadi. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah saat ini apa yang kita lakukan itu akan menentukan di masa depan kita nanti bagaimana. Nah, saat inilah yang bisa kita kuasai. Kalau masa lalu itu udah lewat, masa lalu itu udah mati. Masa depan masih fiktif-fiktif, masih tanda tanya. Yang ada sekarang, masa sekarang inilah yang kita bahas, dan masa sekarang ini yang bisa kita nikmati, dan masa sekarang ini yang akan menentukan masa nanti kita ke depannya bagaimana. Masa sekarang inilah yang perlu kita bahas, kita nikmati, dan kita jalani sebisa mungkin, berusaha untuk menata sebuah kehidupan yang teratur gitu sahabatku ya. Beberapa pendapat dari orang lain banyak saya gali mengenai masa depan. Banyak saya gali dari beberapa teman dan beberapa pendapat orang-orang pandai, dan saya juga pernah menyimak di YouTube bagaimana ketentuan masa depan itu. Ternyata masa depan itu memang ditentukan sekarang ya sahabatku ya. Cuman begitupun semuanya memang tergantung takdir. Kita nggak usah bicarakan lah soal takdir dulu, karena takdir itu kan memang hak Tuhan, bukan hak kita. Hak kita hanya berusaha untuk memaksimalkan kehidupan ini. Nah, di dalam kehidupan ini kita itu memang harus berusaha untuk sebisa mungkin apa yang diangan kita itu bisa tercapai. Dan kembali yang akan saya bicarakan lagi dan saya ulang lagi mungkin ya, ilmu-ilmu, pengetahuan yang kita dapat dari manapun itu sumbernya, itu harus kita manfaatkan sebisa mungkin. Karena ilmu itu kadang-kadang datangnya nggak menentu. Kadang bisa dari orang lain, kadang bisa dari guru, kadang bisa dari orang tua. Nah, tapi yang jelas orang-orang yang terdahulu kita kan, maka hargailah orang-orang yang terdahulu kita.
Jadi begini, mungkin begini ya, kenapa manusia sekarang itu lebih pandai dari manusia zaman dulu? Itu ceritanya begini ya. Kalau orang zaman dulu itu mungkin dia hanya fokus di dalam satu bidang. Semisal kalau bidang kakek nenek saya itu bidangnya adalah bidang pertanian. Ya, mungkin dia fokus dalam bidang itu aja dan pengetahuannya banyak dari situ gitu kan. Dan yang lain mungkin ada bidang-bidang perusahaan atau usaha apa gitu kan, ada. Yang lain lagi ada yang usahanya dagang, dia pinter soal cerita soal dagang gitu. Jadi macam-macam. Dah, itulah yang kita serap ilmunya dari mereka-mereka itu. Jadi sekarang ilmu mereka itu berkumpul di kita, maka orang-orang sekarang itu lebih pintar dari orang-orang zaman dulu. Itu sebabnya. Nah, orang-orang kita banyak menyerap ilmu-ilmu dari orang-orang yang terdahulu. Setelah itu memprosesnya pula di dalam pikiran kita kan, memprosesnya pula dari orang ilmu-ilmu yang dikumpulkan tersebut, terus kita proses. Itu akan menjadi pengetahuan kita yang lebih dari para orang-orang tua kita dulu gitu. Jadi kalau memang begitu sebenarnya, andaikan orang-orang sekarang ini pengetahuannya itu macam orang-orang zaman dulu, itu nggak bisa bersaing di dunia ini. Tapi karena memang pengetahuan orang-orang sekarang itu lebih pinter, bahkan anak-anak kita pun sanggup menipu kita kan, berarti kan dia lebih pandai. Setiap orang yang bisa menipu orang lain, dia itu lebih pandai dari kita. Nah, itu perlu diwaspadai. Tapi yang lebih pandai lagi, kita itu bisa memprediksi orang yang akan menipu kita. Nah, itu